Selamat datang kembali di Kak Mars Game Week episode ke-7. Masih bersama gua Torik sebagai host. Di sini juga ada Munib, mantan King minggu lalu. Kemudian di sini ada King minggu ini dari Hanif. Tapi King gue salah, Cok. King kuadrat. Oh, King kuadrat dua kali itu. Sorry King. Cuma kan ngapain gitu sorry ya, dia kan udah enggak ini. Tapi King kuadrat benar. Sorry King, tadi sombong. boleh nggak King, kita yang bukan budak sedikit sombong di episode kali ini, menjelek-jelekan budak? Boleh. Oke. Bijakin. Sama Boleh sih. Bijakin. Enggak, jangan panggil King, Cok. Panggil profesor aja. Profesor gila lu. Teman-teman paling gede anjing, teman-teman gacor. Klop. Ya karena tadi dia sudah King, ente mantan King kuadrat, aneh bukan King, manusia rakyat biasa. Berarti siapa ya budaknya hari ini? Yang poinnya berapa tadi, Lip? 410. Wow, besar sekali. Tapi itu kalau poinnya kena inflasi. Tiba-tiba kan. Tapi di podcast ini ya, kita tuh harus jaga omongan sebenarnya. Kenapa? Kan aku bilang, satu-satunya belum pernah jadi budak di sini adalah aku. Iya. Minggu lalu ada bilang kan, topik ini King enggak, budak enggak, main aman-aman aja. Taunya aman-aman aja. Kebantai dia. Ya mungkin ini dia budak kita hari ini. Budak Topik Nurrohman. Dengan perjamuannya. Yang perjamuannya apa ini? Tahu walik. Tahu walik asin banget. Karena Iya, kenapa asin saya milih tahu walik? Kenapa itu? Minggu depan saya akan membalikkan posisi. Mahal banget filosofinya. Dak budak berikan. Tapi ini berarti kita semua udah pernah bawa perjamuan. Iya. Semuanya lengkap. Walaupun perjamuan terbanyak masih ada di gua ya juga ya. Dua ya. Gua King 3 kali. Budak Iya, 2 kali, Pak. Asu. Dia King sekali itu belum ada Belum ada peraturan lu. Dan dia juga belum. Dia. Kalau misalnya itu diterapin dari Game Week 1 berarti Topik 2 kali, Munib udah 3 kali King. Yang belum pernah jadi King itu dia nih. Iya. Belum pernah ngerasain si Agan. 2 kali jadi. Nah, ini Mas Hanif berarti 2 kali juga ya. Jadi King Jadi King 2 kali. secara posisi King dan budak. Daripada 0 kan. Daripada 0. Ya secara klasemen King itu Munib masih 3, Hanif 2, Torik 1, Taufik 0. Nah itu tujuanmu itu aja dulu. Gak usah jauh-jauh ke Nggak usah akhir ngobrol. musim. Udah ini dulu aja. Nah ini kita baca poin sebentar nih ya dari King dulu apa budak dulu nih enaknya nih? King Enaknya dulu budak dong. Dulu dong. Gak mau. Start from the bottom until we reach the top, brother. Ini dia. Ini ada yang aneh sih dari El Gunners ini. KKM adalah minggu ini Game Week 6 KKM 46 poin dan El Gunners itu 41 poin 41 poin. dengan rincian pemainnya. Ini apa sih kayak senam 1 2 1 2. Iya sih, aduh. Kapten Semenyo. Ya, emang sebenarnya sih yang di topik ini terselamatkan sama Rice sama Semenyo. Kalau nggak udah hancur banget ini topik ini. Lacroix 4 ya lumayan lah ya daripada sampingnya 1 dan 1. Iya. Tarkowski dan Neko. Eko, Gyökeres, ini 2 semua anjing sumpah. Render salah Saka, Gyökeres, Pedro 2, Sales 2, Neko Williams 2, Tarkowski 1, Lacroix 4 ya itu El Budak nggak usah banyak-banyak. Kemudian di posisi ketiga itu ada gua Asame Asame FC 55 poin anjing sampah banget ini sejujurnya. Sama sih sebenarnya 1 2 Iya. sama senam. cuma Coba. ada satu anomali yang kau nggak pasang itu bro Yang kalian pasang semua. dan menjadi kapten Erling Haaland tuh pembeda Beda bener. 32 poin sisanya 1-2 sama Semenyo 7. Padahal kalau tanpa Haaland kita buang Haalandnya, lu lebih better dibanding Topik. Lebih better Topik dibanding lu. Itu jelas dong itu sampah anjing isi pemainnya. Untung Haaland ya. Untung Haaland. Peringkat kedua ada Bun Rossi pengguna chips kayaknya setiap week dia menggunakan chip per chip ya. Berarti Habis sudah itu ada. nggak ada lagi. Oh, udah nggak ada? masih ada free hit, Bang. Oh iya masih Oh, ada masih free. ada. Tapi nggak bakal gue pakai jangka waktu lama. Munib juga udah dibilang ya kemarin dia pas jadi King dia bilang menggunakan wildcard dan Wildcard. timnya full berubah. Full berubah.
Dan ternyata works. Total 74 poin cuy. Gak full berubah sih. Gue punya Gabriel, dia emang kudus kan ya, gak keganti. Oh iya benar. Nah, Cuman oh iya bagus sih tapi Munib itu yang gacornya itu Gabriel 13 poin karena dia nyetak gol ya. Iya. Nyetak gol terus Devcon juga ada Semenyo, ada Haaland, Senesi dan sisanya dua. Tapi works karena 74 poin dapat. ya, cuman ada Rodon tuh yang Ada Rodon di bench, Bench. Munib yang nggak kepake itu 7 poin. Rodonnya apa sih? Back ya? Baik dia ngegol kemarin. Unggul ya. Lawan siapa Leeds kemarin? Bournemouth. Lawan Bournemouth. Oh iya 2-1. Nah, ini dia El King kita dengan El King. torehan poin hampir menuju 100. Mengerikan. Sisa 12 poin lagi tuh, Mas. Anjing. Pengguna chip juga, hanya dia menggunakan chip yang pas pas dan dua tepat poin. di game week 6 ini. Triple Nice. captain dengan total poin 88 poin. Mahal banget. Kemarin tuh dia sempat bilang, Pak, katanya aku hoki. Cuman kan ya gimana? Hoki itu salah satu variabel buat mengukur kesuksesan pemain FPL. Benar. Kalau nggak ada hoki, itu yang juara FPL yang rank 1 udah pandit-pandit penyepong statistik gitu. Tapi nyatanya Pandit-pandit penyepong statistik itu siapa contohnya? gue tahu. Mau keren ya? Mau keren. Kamusnya luas. Kamusnya luas, mahal. Kita lihat ya ini karena sudah jelas triple captain yang sudah jelas yang di triple captain itu Haaland. 48 poin itu Haaland sendiri satu pemain. Bahkan Haaland sendiri topik aja kalah. Triple captain Haaland sendiri. Benar, Pak. Sama total poin. Haaland ente tuh udah menyalip KKM. Anjing 48 poin. Ngeri banget emang. Gabriel 13. Akhirnya Mr. 2 points. Watkins mencetak gol. 8 poin. Setelah gua menyerah dengan Watkins memberikan jawaban. Ada satu yang tidak pernah menyerah nih. Menyerah, cuy. Satu gol. Tadi dia masih ada Bruno Fernandes yang gagal penalti -1. Minus 1 ya. Anjing. 2 lo STV-nya juga. Iya -2 STP bunuh diri 2 Oh, kali. bunuh diri ya. Bunuh diri 2 kali Pak. 5-2 sama Untung nggak City. dipasang. Stres anjing. Kalau dapet Defcon sih STV. Oh iya? Iya, dapet Defcon, Defcon. ya. 12 defensive contribution plus 2 tapi on goalnya 2 minus Harusnya 4. minta empas ya berarti. Iya, benar Pak. Minum empas. Minta empas. Minus 4. Pelan-pelan King. Wajar. Setiap kalau lagi ini kalau dia jadi King wajar. Itu wajar. Ya, ini works dari jadi berarti minggu ini miliknya para pengguna chips ya Pek ya. Ya. Karena Munib menggunakan chips wildcard 74 poin, Mas Hanif triple captain 88 poin. Dan sekarang total overall di liga kita itu peringkat 1 itu AC Melani dengan total 381, peringkat 2 Munib menyalip AC Mehe FC 351, beda 30 poin ke Mas Hanif. Terus peringkat 3 AC Mehe yang turun itu poinnya 333, beda sama Munib berarti sekitar 20, berarti 17 ya? 17. 16 lah, 16 17 lah. Dan ada El Gunners yang masih kok angka depannya 2. Yes. Belum menembus angka 3 ya, teman-teman. Bahkan belum menembus angka 3. Itu Aduh. overall league kita ya, Dik. Itu overall league kita. Boleh Kita- dong dibacain dong di kamar Slick sedikit. Oke, di kamar Slick ini ya. Ada Kemarin yang tuh menarik soalnya. oh ya? Ada yang naik ke nomor 2. Anjing iya lagi. Gila, cuy. Bangsat di oh iya. Kita menyalip Adine Kim Jong Un. Ada nih Kim Jong Un Siapa dan ini? Trisna Ardianto, Trisna RHCP Ardianto. fans. Oh iya. Cuman si ini masih tetap bertahan, Bro. Ihsan Romatullah. Ihsan Romatullah. Dari game week 2 apa Tapi game week? rendah lo poinnya. Tapi dia Oh, iya. 35. Coba kita cek coba. Apa nih dia rendah? Kaptenin salah. Salah paham. Ini parah sih. Dia pasti nggak punya uang buat nge-transfer Haaland, pasti pikiran dia Haaland. Iya, tapi dia juga kipernya salah. Oh. Kelleher dicadangin. Boleh bercanda. Gehi dicadangin. Dia kayaknya emang fans Liverpool ya. Iya, pasti berpuluh. Jadi PD Gehi kayaknya. dicadangin 7 poin loh. Senesi yang ini yang gacor ya Senesi, Semenyo, Soboslai. Soboslai ini kenapa gacor? Asis ya? Oh, Defcon-nya cuy. 16. 16 anjing. Ngeri. Barang wangi juga nih berarti nih. Jelas kok. Soboslai ini ya. Apa Soboslai? Soboslai. Wih, 35 poin doang dia. 392. AC Melani 381 menghantui di liga kita sendiri. Cuman tenang aja yang ini yang apa yang ikut.
Karena walaupun kalian nanti peringkat 2 tapi peringkat 1 AC Milan tidak berhak atas hadiah ini. Benar. Invalid deh lah. Invalid. Karena sudah ada hadiah yang lebih besar. Kalau memang AC Milan yang akan menjuarai Liga. Dia ini cuy, dia tadi ngomong, "Cuk, aku mau menang jadi top global fantasi UCL lah biar dapet PS5 kan." Oh iya. Gila boy, ambisinya Ambisius, tuh. bro. Ambisius. Boleh setengah-setengah. Nanti mau ditaruh sini katanya. Kita main ya. Nggak ada TV-nya tapi. Enggak apa-apa, kita nanti maling aja. Kita usahakan itu. Benar. Kita usahakan rumah itu. Ya jadi secara kesimpulan sih ya, FPL game week 6 memang udah dipegang Haaland sih ya, udah nggak ada lagi Haaland. sih. Haaland dan City Burnley ya, Haaland. Walaupun itu Haaland tuh ngegolnya di menit 90. Oh ya? Dua gol. Dua golnya itu. Dua gol itu. Menit 90-an semua. Makanya kemarin Agak kagetin deg-degan juga. ya. Iya. Agak Apalagi yang dekat. triple kapten. Asis dia 1 kan soalnya. Oh iya, bocah. Nah ini aku mau nanya ke kau bro, kenapa di saat semua manajer FPL itu pasti akan masang Haaland gitu? Kenapa kau dengan PD-nya nggak masang Haaland? Sebetulnya tuh bukan nggak pede atau nggak mau ngambil. Dari kemarin aku udah ngambil. Udah Ngambil. ngomong mau ngambil. Tapi karena belum wild card, jadi udahlah aku tahan dulu. Dan kalau menurutku ya untuk penyerang yang memang konsisten buat dapat poin itu ya cuma Haaland. Iya. Terus sekarang ya. Setuju. Joe Pedro juga kadang Angin-anginan. angin-anginan. Karena kan banyak yang cedera kalau Joe Pedro Iya. main Chelsea. Terus juga penyerang tuh ya nggak ada lagi sih. Palingan Mateta ya. Tapi itu pun ya nggak konsisten. Nggak juga. sebesar Haaland lah peluang. Bahkan lebih banyak apa ya? Back sih menurutku yang Iya, dapetin sekarang poin Season sekarang. ini ya, Oh, karena ada Devcon itu deh Devcon. kayaknya. Gabriel sampai 13 tuh kayak penyerang ngegol 2 itu Iya. sebenarnya. Padahal kan Gabriel juga nggak clean sheet ya itu. Jadi kalau menurutku malah lebih worth it kita habis-habisan di back sama main DM daripada penyerang sih menurutku. Modip itu pernah nih, dia tuh back ke 5-2-3 dia formasinya. Itu minggu kapan ya, Dep ya? Minggu 4 ya. Minggu 4 nih ya. Itu totalnya berapa nih? Oh enggak, game week kemarin, Pak. Oh iya. Ente jadi king, Bener. 54. tapi dia agak gagal sih. Renildo minus. Renildo-nya. Gampang orang itu. Iya, dia tuh 5-2-3. Soalnya Devcon GW4 tuh 9. gue ngomong juga, kayaknya Devcon ini bisa nyelamatin budget. Kalau mau pengen ngambil striker mahal, berarti baiknya Iya. murah-murah tapi yang Devconnya tinggi. Yang main low block ya, Hmm. apa ininya, Itu kan pasti back-backnya. posisinya tiap game week, tiap main kan 26. Dan sisanya dia diserang doang. Iya, betul. Intercept sih yang paling banyak dapat itu. Ya. Sebenarnya agak broken ya Devcon tuh soalnya Intercept mah gampang gitu ya. intercept gampang. Ya kalau clearance juga buang bola loh. Itu dihitung Devcon. Oh, itu dihitungnya clearance itu. Kayak Van Dijk yang lawan Newcastle, itu clearance dia 11, Pak. Kita ngitungin cuy ini. Pandai. Van Dijk 1, Satu. 2, 3 sampai 10. Ada yang pas itu nyangkut 9 ya. Lama Iya. terakhir dapat 10. tuh. Akhirnya dapat 10 di akhir-akhir. Gitu. Berarti kau itu nggak ada budget berarti mau nganuin Haaland. Yang pertama nggak ada budget dan yang kedua ya lebih karena nggak ada budget Iya sih. sih, benar sih. Itu Haaland kayaknya kan harus gede. wildcard kalau nggak dari awal. Kemarin dia salah ngitung juga si Kenapa? Topik. Iya. Dia mikir habis free hit tuh dapat free transfer lagi. Oh, Enggak. padahal itu strategi dia ya. Pasti kau mau masukin Haaland tuh ya. Iya. Soalnya- Jadi Ngomong kan kemarin ya, kalau kau buang salah masukin Haaland kan butuh 2 transfer tuh. iya. Selesai. Ternyata cuma 1. Langsung aku ngomong, "Nih, kok nggak nambah ya kataku. Aku juga nggak Supaya tahu. pakai chip." Iya. Nah, ini kita bacain sedikit ya ini hasil Premier League. Hmm. Karena ada 3 tim goblok yang berturut-turut di waktu yang sama kalah. Brentford 3, Manchester United 1, Bruno Fernandes gagal penalti, Ruben Amorim makin ditekan sama media Iya. tuh. Ada berita mau diganti Glasner tuh. Benar ya. Kayaknya sih yang paling bagus pelatih yang bisa pindah tuh kayaknya Glasner. Glasner. Sama Southgate. Ya. Oh, satu lagi Xavi. Ada rumornya. Oh. Kata Fabrizio dia udah belajar tentang Premier League. Oh, agak keren sih belajar di Premier League. Kayak mau ulangan terus. Iya. Besok ada matkul Iya, ada matkul Premier League. Ngulik dulu ya. Ada matkul Premier League. Ini Bournemouth tambah Fulham. Tambahan Tambahan dasar. Tambahan dasar. Baru mau tambah Fulham.
Nah ini tim goblok kedua Chelsea lagi-lagi kartu merah, Kartu merah. kalah lawan Brighton 3-1 di bobol Welbeck. Dan itu semua golnya terjadi pas abis kartu merah kan? 3 tuh. 2. 2 Oh benar-benar tiga-tiganya abis kartu merah. abis kartu merah. Chalobah keluar itu Welbeck ngegol 77, terus menit 90 plus Dua. babak extra time. Kok extra time siapa? Injury time. Injury time. Itu ngegol 2. Welbeck dan di Kuiper itu 90 plus 2 dan 90 plus 10. 3-1 lagi-lagi kalah. Tim goblok ketiga yang juga kalah di injury time. Betul. Liverpool lagi-lagi kalah melawan Crystal Palace. Dan dibobol oleh seorang Ketia. Ya anjing kesek banget. Striker bertalenta asal Arsenal. Anjing. Helen dia. Apa? Helen bukan dia? Ya Helen. Selebrasinya gini sih. It's time for Arsenal katanya. Terus dia diwawancara kan katanya, iya banyak staff Arsenal yang ngucapin terima kasih ke saya, tapi saya mau fokus di klub ini. Profesional aja udah, profesional. Kalau dia senang juga tuh. Glasner nih ngeri sih, Glasner ini rapi banget mainnya. Itu formasinya padahal sama ya sama Amorim kan, main 3 back terus 4 terus 4-3-4-2-1 lah Glasner juga kan. Cuman works gitu loh. Works karena si Glasner kan lebih rapet kan. Dia lebih compact. Betul. Itu nyebelinnya Glasner tuh. Gua kemarin lewat tuh Glasner itu kan diambil dari Bundesliga kan. Iya. Ya. Itu dia itu emang formasinya 3 back dari awal karir ya. Cuman dia itu nggak ngotot Amorim untuk nggak ngubah formasi 3 back itu. Iya. Dia berkali-kali ganti tuh di Wolfsburg, dia juga ganti coba 4-3-2-1 pakemnya gimana. Setelah kehilangan pemain musim depannya dicoba lagi 3-4-3-nya dia masuk tuh. Nah, seterusnya dia pakai 3-4-3. Cuman dia ya selayaknya pelatih sih emang adaptif. Kalau nggak mau adaptif ya gimana? Susah. Kan kita lihat Pep Guardiola, Arteta semuanya kan adaptif kan. Iya. Ya itu kayak Pep Guardiola tiba-tiba main low block sih. Udah agak bingung juga nih kenapa Pep Guardiola main low block. Ini kemudian ada partai Leeds United melawan Bournemouth. Ternyata Leeds ini lumayan salah satu tim promosi yang cukup kuat juga selain Sunderland. Itu mampu menahan Bournemouth 2-2. Gol tadi udah dibilang sama Munif, ada backnya tadi ya, Rodon. Kemudian aset FPL kita semua Semenyo mencetak gol lagi dan worth it ya. Lewat free kick. Free kick itu? Oh, baru tahu gue. Yang bisa free kick juga nih orang. Ya kan gantiin semua job desk-nya Justin Clifford. Oh iya, Bukan Justin Laksa. kemarin dia main tuh. Justin Laksa. City Burnley ya, ini udah ketebak sih ya 5-1. Emang Burnley itu tim promosi yang paling lemah lah dibanding Leeds United sama Sunderland. Nottingham Forest dipegang Ange Postecoglou gimana? Ange Postecoglou lagi-lagi belum meraih hasil yang baik, kalah sama Sunderland 1-0. Gol dicetak oleh back kalau nggak salah ya ini. Alderete, betul. Alderete, back. Lagi-lagi back Sunderland. Kemudian Tottenham Hotspur yang mulai musim dengan baik, mulai terseok dan tertahan oleh Wolverhampton Wanderers. Masa sih? Menit terakhir golnya tuh pun. Iya benar. Palin 9-4. Dan man of the match-nya Mickey van der Ven. Oh gitu? Emang iya? Oh iya. Klik aja tuh. Mickey van der Ven. Oh iya benar di sini. Oh iya. Seperti Bagus berarti dia. Kayaknya bagus. Aston Villa cuy akhirnya meraih kemenangan melawan Fulham 3-1. Dan akhirnya tadi seperti sudah dibilang man of the match juga nih, Mr. 2 point menjadi Mr. 8 point. Dan pemain yang dibenci Munif, Buendia mencetak gol di menit 5. Semua orang gue benci dari sampai GW5. Buktikan kalau gue bisa gitu. Mereka adalah anjing. Emil Buendia loh, pemain yang menciptakan 5 peluang dalam 5 pertandingan tiba-tiba mencetak gol. Kemudian Newcastle United Arsenal 1-2, partai yang cukup tangguh dan keras ya. Rame juga. Ada apa Gyökeres diginiin sama Las Celes. Terus Gabriel ditonjok Oltomade. Seru. 2-1 itu gol menit terakhir juga ya dari Gabriel. Ini terakhir itu ada Everton dan West Ham pelatih baru. West Ham ini udah kayaknya kalau kita main FPL kalau lawannya West Ham udah nggak bisa kita mengharapkan dia jadi lumbung poin lagi cuy. Karena pelatihnya udah Nuno Espirito Santos. Kayak bakal bagus deh. Bakal bagus ini Nuno megang tim-tim kayak gini nih. Walaupun secara squad nggak sepadat
skuadnya Nottingham ya. Ya. Tapi kan West Ham juga kualitas pemainnya kayaknya sih ya sosok lah Nottingham atau malah lebih tinggi lah ya mungkin. Sebenarnya bagus sih West Ham dipegang Nuno pas tuh strukturnya, dia punya back yang banyak juga kan. Betul. Cuman minusnya mungkin si Nuno belum nemuin nomor 9 yang bagus aja. Fulkrug kan kemarin worst itu, parah banget, Jelek ya dia. parah. Bahkan dia nggak bisa passing, dia nggak bisa progresin apa-apa. Jadi sampai ditarik digantiin Bowen yang naik kan. Main Itu siapa? gede siapa? Lupa gua. Kalau Wilson kan ada ya di West Ham. Everton satu sama West Ham. Nah ini Newcastle United dan Arsenal lah yang ya karena 3 tim besar goblok ini kalah dan City cuma lawan Burnley. Ya mungkin yang paling menarik dan paling seru Arsenal Newcastle. Newcastle. Sebagai satu fans Arsenal satu kata untuk match itu. Oh. Bergairah. Sensual. Tapi tuh di Sensual. golnya Newcastle, Woltemade itu kan orang-orang bilang si Gabriel tuh lemas, Lemas. Ya. disentuh doang Betul. pura-pura jatuh Iya. protes. Nah itu gimana itu? Gak ada gairahnya itu. Di luar tidak terakhir. Pede dong. Gak ada gairahnya. Kan kalau kita ngomongin Nah. golnya Woltemade itu memang walaupun beberapa pemain Arsenal banyak yang protes, tapi menurutku itu enggak pelanggaran Nggak lah. pelanggaran. Itu soft ya. Soft banget, dan kesalahan Gabriel juga jaga pemain tinggi tapi dia malah nunduk. Terus tapi gamenya tuh ya seperti kalau tim-tim yang lawan Newcastle lah, mereka kan mainnya Keras, motor, Ya, alot banget, terus pakai fisik. Dan Arsenal pun mungkin sekarang aku lihat kan kalau tahun lalu tuh masih kayak nggak berani gitu loh main, tapi kemarin dibales Main keras main keras juga. Timber terus Gabriel, tapi ya mungkin karena mereka saking apa namanya emosi juga kan ke bawah atmosfer pertandingan, jadi kadang clearance-nya tuh ngasal gitu loh. Jadi bola di depan di clearance padahal bisa biasa aja gitu. Tapi seru match yang kayak gitu, kalau menurutku jarang-jarang lihat Arsenal main kayak gitu ya. Biasanya mainnya elegan, Elegan, rapi, terus oper-operan aja. Tapi memang kemarin tuh Newcastle agak low block juga mainnya. Tapi nggak slow block City kemarin. Oh iya. Nggak slow block City kemarin. Dia lebih dengan Joelinton, terus ada Bruno Guimaraes juga kan. Tapi Woltemade itu menurutku keren juga sih. Tipe pemain yang aku kan belum pernah nonton Woltemade ya. Dia kan tinggi, tapi dia tuh bisa bawa bola gitu loh. Cara mainnya. Dia beberapa kali ke kiri dan berani one on one, padahal dia penyerang kan. Dan kayaknya tertarik sih untuk di FPL aku ngambil Woltemade ya. Tapi keren Pak Woltemade di luar lapangan juga kemarin pas interview setelah pertandingan kan perihal itu yang Ditonjok. ditonjok Oh, Gabriel. iya. Itu kan dia bilang sebenarnya dia bisa kalau misalkan main kotor, maksudnya pura-pura jatuh atau apa, Oh, tapi iya. dia bukan pemain kayak gitu kata Iya. dia. Anjing keren banget. Dia juga bilang juga gitu tuh di satu wawancara yang sama kan dia juga ngomong dia minta maaf ke saya, berarti dia mengakuin kalau dia sengaja mukul saya. Saya nggak mau maafin kalau dia sengaja katanya. Intinya kayak gitu dia ngomong. Maksudnya kalau emang mau ini ya udah sekalian aja mungkin ya secara harfiah ya. Ngapain lu minta maaf sosok minta maaf anjing. Gua Jadi itu tuh aku sebenarnya ketawa tuh ngelihatnya. Kan emang kalau dari reply itu tuh aku nggak tahu ya itu nonjok apa enggak. Tapi dia kan lari tiba-tiba kayak Iya, gini iya. kan. Senggol. Dia sengaja nyenggol. Terus marah-marah si Woltemade-nya itu. Pas itu kan mau corner kan. Terus si wasitnya berhentiin dulu ngomong berdua. Tiba-tiba lama banget itu. Ada mungkin semenit. Tiba-tiba Gabriel. Iya, Apa gitu kayak anjing kayak lebaran, Cok. sorry Tobul. Wes toh. Sorry bola. Tapi kemarin gue nonton Football Meta. Apa itu? Di YouTube. Biasa lah buat recap Premier League. bola kan, Premier League. Oh. Football Meta atau siapa ya? Oh, akun YouTube ini. Akun YouTube. Oke, terus Ngomong semua gol Arsenal itu berkat El Capitano. Masuk Mr. Odegaard. Mr. Odegaard. Asis juga tuh. Odegaard tuh naikin tempo Arsenal buat terus nge-switch kanan kiri sampai low blocknya Newcastle tuh meregang. Akhirnya dapat golnya Merino. Mikel Merino.
Yang Merino. Itu baru bahkan Cornelnya Rice yang ngasih golnya Gabriel itu juga hasil dari long pass Odegaard yang Cornel Ya. yang kebuang. Keren sih Ode. Nah itu menurutku kan kemarin sempat beberapa episode yang lalu kan aku ngomong juga Arsenal tuh kalau nggak ada Odegaard itu tuh bingung cara mainnya. Dan menurutku kan kemarin yang dipakai di posisi itu kan si Eze ya. Ya. Cara main Eze dan Ode. Ode tuh 180 derajat beda banget menurutku. Kalau Ode kan dia lebih orkestra ya. Ya oper terus berani mainin tempo, tapi si Eze tuh ciri-ciri pemain yang dari belakang dia bawa. Kalau Ode kan jarang banget dribble, tapi Eze kan lebih bagus kalau secara skillful ya. Nah, jadi dia tuh banyak apa ya dribble dan Arsenal mungkin jarang banget punya pemain yang dribble kayak gitu. Jadi masih nggak bisa Ya adaptasi lagi lah. adaptasi, harus Karena adaptasi. kan udah bertahun-tahun sama Odegaard mainnya Iya. kayak gitu. Iya. Ya lah punya gelandang serang yang expose ruang sama yang mimpin tempo kan. Ya beda ya Beda pasti. banget tuh. Karena kan itu Madueke juga cedera ya. Madueke cedera. Kemarin apa? Sebelum Sebelum laga. lawan City. Oh, udah cedera. Udah cedera. Masih dong lawan City. Enggak, bukannya dia? lawan City udah enggak. City kan Saka yang main, habis itu cedera kan. Oh enggak dong. Madueke dulu kan Madueke dulu. diganti Saka dia. Saka kan main. Oh ya itu pas lawan City dia cedera. Oh, itu cedera Iya. itu. Kan kita nonton bareng tuh. Kan Dari agak daring. telat karena kita PS-an enggak sih? Nah, itu cederanya di situ. Oh iya. Ya, Gara-gara kita PS-an. Emang iya. Lupa. ke PS-an itu masuk dalam menit 50-an kan. Nah, dia cedera diganti Saka. Tapi berarti kemarin Arteta pergantiannya sukses. Siapa aja nih? Merino masuk, Merino sama Ode maksudnya? dia masuk juga tapi udah menit 80-an. Gantiin Trossard ya. Nah, tapi yang menurutku nggak tahu ya, ini bukan Arteta banget sih sebenarnya. Babak pertama tuh kan Mosquera yang main. Babak kedua tuh Saliba. Langsung. Aku belum sempat baca-baca atau ngulik. Itu apakah Saliba kan sebelumnya kan emang belum main ya? Atau Cedera dia cedera kan sebelumnya? Apakah dia memang boleh mainnya setengah babak atau memang Arteta tuh sebenarnya nggak mau main dia, tapi karena butuh nih. Soalnya gini, golnya Gabriel terakhir, coba deh lihat movementnya si Saliba. Dia yang nutup itu si Pop. Tapi pas babak pertama Mosquera yang main, itu tuh bener-bener nggak ada di tengah tuh. Jadi mudah juga si Pop itu ini. Jadi makanya Saliba itu kuncinya cornernya Arsenal. Pokoknya 2 set. Kalau dari kanan itu Rice, kalau dari kiri kan Saka. Gabriel dan Saliba udah 4 itu aja menurut kuncinya. Nggak ada satu, nggak works. Tapi Saliba itu udah dijawab sama Arteta di press conference. Dia bilang apa? Fitnessnya belum nyampe level maksimal. Jadi makanya dia baru masuk di babak kedua. Tapi kemungkinan next lawan siapa sih Arsenal? Olympiakos. Bukan West Ham. Lawan West Ham. Lawan Main dia. Ya, kalau lawan Olympiakos belum tentu. Oh ya bisa jadi. Jadi diistirahatin ya. Karena kan match fitnessnya juga emang belum bagus. Ya. Karena hampir mirip sih itu sama kayak Slot juga kan kayak gitu juga. Oh iya, ini tambahan. Saliba baru tanda tangan kontrak. Iya benar. Hari ini ya. Baru tadi. Dan Tadi. siapakah yang akan dibeli Madrid? Kan itu pertanyaannya. Bapak belajar Konate ya. Silakan ambil. Nanti kita ngambil Gehi sama Jai Izes. Oh, Garing deh. Jadi sama Leoni dan tetap ya ada Joe Gomez di situ. Mau kita beli siapapun back, ada Bastoni, bahkan ada Ramos 2014, tetap ada Gomez di situ. Siapa sih yang nggak punya Gomez? Bang, back kanan oke bang, bisa. back tengah oke bang, back kiri oke bang, DMF oke bang, suka-suka dia aja. Emang kalau pemain kayak gitu kesukaan pelatih, versatile. Iya. Dan murah. Dan murah bener, gajinya murah ya. Ya, oke sih. Cuma kalau kita nonton lihat dia ya kita yang nggak oke. Angin-anginan, cederaan itu Arsenal. Sekarang peringkat Premier League itu Liverpool masih di puncak meskipun kalah kemarin. Cuman hanya beda 2 poin sama Arsenal. Betul. Kemudian di peringkat 3 itu ada Crystal Palace dan peringkat 4 Tottenham Hotspur. Peringkat 5-nya dong. Sunderland. Sunderland. Keren. Karena apa kaptennya?
Saka. Betul. Saka. Dan kerennya ya abis match yang menang 1-0 lawan siapa? Nottingham. Nottingham. Mereka nyanyi Can't Help Falling in Love. Oh ya, Heeh. kenapa nyanyi itu mereka? Ya abis ini karena jatuh cinta sama Saka. Oh iya. Iya. Oh, Jadi Granit Xhaka itu banyak fans Sunderland yang bilang Granit Xhaka ini pemain terbaik sepanjang sejarah klub ini ada. Padahal baru 5 Gila. match. Baru 5 match. Tapi emang itu ya, Saka tuh pas di Arsenal juga dia tuh ini dekat gitu loh. ya di luar lapangannya Iya. ya dia perannya. Apa sih istilahnya Leader. tuh? Bukan leader, yang kalau dekat pemain tuh charming ya, bukan Oh, bahasanya. Karismatik. Bukan. charming ya karismatik. Kan sih, media pasti. darling, ada Ah. Madrid. Ini supporter darling kali ya. Ya mungkin Dekat seperti sama siapa sih supporter apa dekat sama pemain? Dekat dengan supporter juga. Maksudnya tuh Oh, dia kan sempat jadi kapten Arsenal juga kan. iya kalau itu ya. Oh, Tapi ya Saka ini sih memang bagus banget di sana buat dressing room. Apalagi betul. mimpin banyak pemain yang umurnya belum matang ya di Iya. Sunderland. Nah ini peringkat City itu di peringkat 7 di bawahnya Bournemouth. Cuman City ya tetap City ya. Jadi mau di peringkat ini karena juga masih awal-awal. Ya, awal-awal banget sih udah 2 bulan. Kira MU peringkat 5. Weh, bukan ini lawan Sunderland ya. Karena MU itu peringkat 5 bener. 1+4. Kembali ke habitat. Draw. Draw, win, loss. Newcastle juga formnya jelek nih. Loss, draw, win, draw, loss. Nah, itu Premier League game week 6 itu tadi ya paling ada update-updatean Nuno jadi pelatih baru West Ham, Saliba tanda tangan kontrak. Ini ya Arsenal sih masih jadi tim yang mainnya tuh kelihatan emang dari secara squad juga kelihatan ini udah siap lah untuk juara sih. Karena tambelan squadnya tuh hampir setara gitu loh, Iya. backup-backupannya. Bahkan kalau boleh di levelin Liverpool masih jatuhnya masih contender sih. Benar. Kalau- City. Arsenal tuh udah champion material udah. Benar. Setuju. Paling yang bisa ngambat Arsenal ya sekarang cuma ini. Apa namanya? Decision Arteta, decision pemain gitu-gitu tuh. Kalau cedera kecuali cederanya banyak banget ya, 9 gitu. Nah, itu baru tuh pasti kalah itu. Kasihan kalau Kalau 9 9 keterlaluan. 8 lah Tapi paling. pasti 8 juga banyak pasti. Cuma kurang satu. Cuman maksudnya Arsenal kalau cedera 1-2 tuh backupnya udah proper banget ya. Ya meskipun karena masih pemain baru ya jadinya kan kayak yang kata Topik bilang kayak Mosquera itu Iya. nggak bisa ngejalanin apa yang bisa dipunyain Saliba, terus Eze juga nggak bisa ngejalanin apa yang dipunyain Odegaard. Odegaard. Cuman jadinya kan banyak varian Ya, yang banyak bisa dipilih variasi. sama Arteta gitu. Gak ada Nggak- alasan ya Mas Terus- Arteta. Nggak khawatir lagi kayak musim-musim lalu kan kayak Iya. Ode sama Saka cedera kan habis itu drop kan Arsenal. Nggak ada alasan tuh berarti Pik. Emang gak ada alasan. Kalau nggak juara ya Fuck off ya Arteta. Enggak Kalau lah. juara gimana? masa ganti Amorim sih. Enggak lah. Kalau menurut gua kalau memang enggak juara musim ini. Kecuali ya Arteta dipecat, kecuali semua kompetisi yang dia ikutin enggak ada yang menang. Itu menurut gua pecat. Iya. Tapi kalau dia masih menang Carabao, masih menang FA gitu. Ya masih fine lah buat dikasih 1 tahun lagi. Kayaknya enggak sih Kayaknya kalau enggak. Karabau ya apalagi cuma menang Karabau Pak. Ten Hag aja menang kan. Kalau menurutku sih 2 ya. Apa tuh? Kalau nggak juara IPL, UCL. UCL. Kalau nggak juara salah satu dari itu Berat ya. berat. Harusnya sih iya ya, harusnya mentalnya juga mereka harus mikirin harus menang Premier League atau UCL Atau dengan UCL. squad yang ada, terus Misalnya pengalaman yang ada. peringkat 2 Premier League, Ya, final Finalis UCL, UCL. tapi kalah. nggak diganti. Menurutmu nggak diganti? Enggak. Menurutku juga enggak sih, soalnya susah Pak gantinya. Iya. Siapa Iya. coba? Iya. Soalnya ada ini juga apa namanya? Aku nggak tahu ini trust it abang nggak. Saliba itu tanda tangan kontrak sekarang itu ada campur tangannya Arteta juga. Dia percaya dengan proyek Arteta jangka panjang. Nah, dengan ada kata-kata jangka panjang itu, kecuali Arsenal tiba-tiba kalah terus jadi peringkat 15-16 ya, Ya itu mah Pak. itu mah Ya, itu pasti sudah Pak. beda. Tapi kalau masih 5 besar sulit ya. Lagi juga cerita MU. Tiba-tiba kan Arsenal kayak Cuman MU. ya tapi
maksudnya meskipun kayak kau baca ya kayak Saliba bilang ini jangka panjang dari Arteta, cuman ini sepak bola bro, Iya sih. mau jangka panjang mau enggak ya tetap harus profesional kan Iya, sebagai bener. pemain kan, kayak Gehi yang kemarin aja ya udahlah gue tetap profesional main bagus banget anjing lawan Liverpool. Tapi Iya, itu iya. kemarin golnya Crystal Palace yang pertama kalau nggak salah, dia nggak ikut selebrasi kayak. Iya, dia nggak ikut selebrasi, cuman yang kedua ikut karena kan itu kan Nketiah kan. Iya, karena Nketiahnya. Anjing sih, tapi dan itu ada cerita sedikit ya. Pulang dari konser nonton Crystal Palace sama Liverpool. Gue sama Torik. Terus Torik tuh buka Fantasi, ngecek triple captain ente mas. Iya, Anjing, gua ternyata triple captain juga nih, tapi lupa gua mencetnya sore. Katanya. itu match 90 menit 90. 90 udah gol Kesa. Dia back aplikasi Premier League-nya ada notif gol Edi Nketiah. Udah kan sempat VAR ya, sempat VAR kan. Gua buka HP, lu nih ngecek HP deh, gua buka HP karena udah maghrib. Notif juga keluar match finish. Anjing, udah gak usah dibuka VAR-nya. 2-1. Itu jujur gak mood sih, udah capek habis nonton konser, kaki gue kan bengkak kan, anjing kalah menit 90-an bangsat, jadi nyesek banget cok, males aku ngapa-ngapain. Emang hidup harus balance ya, habis seneng-seneng. Iya. kasih tot. Kayak ya mungkin itu yang dirasain fans MU tiap minggu ya. Kayaknya enggak deh, pas udah pasrah aja mereka kayak. Tapi kata orang-orang gitu pak, masih pak ada pak, Masih kesel walaupun ya? kayak pasrah ya tetap aja nggak Mau sih. sih Pak air putih, Pak. Masih. Aku juga yang tahun 2020 lah. Iya. Arsenal kan kayak gitu juga kan. Walaupun Mau paling secuek apapun gitu ya. tetap anjing mainnya. Apa ngelihat hasil kalau Iya. kalau nggak, kalaupun nggak nonton ngelihat hasil, ya Allah kalah lagi Iya. anjing lah, tetap ada rasa. Tapi jujur ini aku kan pasang Bruno di FPL. Iya. Jadi aku 3 match terakhir kayaknya nonton MU terus. Kayak udah harapin penalti doang. Kayak, itu kemarin golnya siapa, Sesko juga kayak 1 kali ditepis ke leher, 2 Dua kali kali ditepis, ditepis. Bagus 3 ya. kali baru mutiar gue. Biar gue. Akhirnya nggak jadi 007 Ada di kan. 007. Tolongnya Apa mana sih? Florian Wirtz yang Florian 007. Wirtz. Oke. Ya Florian Wirtz masih adaptasi. Masih Iya. adaptasi Pak, sabar lah. Sesko juga adaptasi mas. Gyökeres juga. Gyökeres juga nggak bagus Pak. Oke, Torik kan fans Liverpool yang masih adaptasi. Kalau gue udah capek gua jujur. Gue mending udahlah kalau memang Wirtz lagi nggak works, ya udah trionya balikin trio kemarin aja dulu, pakai taktik kemarin. Apa sih mau nyoba apa 4-3-4-5-1 yang ngegantungin satu IMF lebih tinggi gitu. Udah mending coba aja workhorse 4-3-3 kerja semua. Ya. Udah coba gitu dulu aja buat ngamanin sementara. Nanti kalau match-match yang nggak susah, kalau Crystal Palace kan susah ya. susah. banget. Makanya jangan nyoba lagi lah Mister Slot. Tapi menurutku agak dilema. Mungkin kan kita nggak tahu isi kontraknya bang ya. Apalagi dengan nominal Ya, 130 ya. 100. Ya 100-an lah kan. Itu kan pasti dia ada minta Iya decision kalau misalkan ini main. Ya bisa sih. Bisa. Cuman selain Wirtz-nya juga ya, Liverpool tuh belum nemuin permainan, walaupun menang terus itu cara mainnya tuh masih nggak sejelas musim Iya. lalu juga. Jadi nggak tahu ini sistemnya mau kayak gimana si Slot itu. Masih yang ya karena pemain-pemainnya juga banyak yang berubah, Banyak sisi-sisinya itu jadinya ini main apa sih Liverpool? Makanya terjadi gol-gol menit akhir itu saya sebenarnya karena kesalahan Liverpool juga sih. Mainnya nggak jelas dari awal. Kalau musim lalu itu kan main bagus nih babak pertama. Babak kedua tuh mainnya jelek. Nah, musim ini babak pertama Jelek. babak kedua Balik. kebalik kan, babak Balik. pertama tuh bagus dulu, Pak. 2-0 nih. Udah habis babak kedua Oh yang tahun ini. tahun lalu Oh, yang tahun lalu. turunin tempo, habis itu mainnya jelek. Nah, ini kayak kebalik gitu loh karena ngegol menit terakhir. Awal ya. Menit awal tuh masih yang Sebenarnya berantakan. Sama sih Rick, polanya. Babak pertama main bagus, ngotot gitu bisa. Tapi yang jadi pembeda itu nggak bisa nahan kemenangannya, nggak bisa nahan keunggulan. Iya, back-backnya juga ya. Iya. Terus kalau lawan Palace kemarin kan, kalau kata orang ya, gua kan nggak nonton ya. Babak pertama memang ancur-ancuran kan. Hancur, apalagi sisi kanan di si Conor Bradley ya? hancur itu Pak. Diobok-obok. Oh, pantas Bradley sampai keluar ya. Tahan jelek, nyerang juga jelek, makanya babak 2 ganti ini kan Soboslai yang kanan. Soboslai kan.
Malah bagus Zobos lah ya kanan. Iya. Jujur bagus Szoboszlai. Kemarin Mas Hanif juga bilang pas Zobo di kanan, di bek kanan itu lebih jalan nih. Tapi pas Zobonya naik lagi, Frimpong masuk, hancur lagi. Kayaknya malah mungkin itu posisi yang bagus untuk Zobo ya, karena kan Zobo kalau ditaruh AM tuh decision makingnya jelek. Cuman dia main workhorse gitu. Tapi kayaknya kalau ditaruh di kanan tetap bisa keluar workhorse-nya itu loh Pak. Iya, Dan benar-benar. kita tuh udah terbiasa main playmaker tuh dari bek kanan gitu. Iya. Di Trent Alexander-Arnold. Umpannya kan bagus-bagus kan. Nah, Szoboszlai kan punya kemampuan passing dan umpan yang bagus gitu dan shoot yang kencang juga. Sebenarnya Kayaknya mungkin bisa dicoba jadi RB. itu sih. Kalau Zobo main bek kanan, Graven bisa lebih naik Mm-mm. karena jatuhnya playmaker-nya kan jadi Zobo kan. Ya. Zobo yang lebih deep gitu, lebih jauh. Dan Zobo itu keunggulannya punya long pass yang levelnya luar biasa bagus Udah gitu. bagus. Mau di compare sama gelandang Liverpool yang lain gitu, Graven atau McAllister. Maka sama Wirtz gitu, ya levelnya Zobo paling atas kalau masalah long pass gitu loh. Dan ini sebenarnya boleh sih terus dipakai, cuman sayang juga ya aset kayak punya Bradley atau Frimpong gitu yang nggak bisa dimanfaatin. Misalnya Liverpool cuman bisa stuck sama satu gameplay itu. Iya benar-benar. Mungkin tuh slot itu yang slot gak mau gitu. Cuman masalahnya ada di Salah sih sebenarnya. Masalahnya tuh Salah ini jumlah dia nyentuh bola tuh udah berkurang banget gitu Iya. loh. Karena kita fokus mainnya di kiri lagi-lagi. Dari GW1 lah udah kita bahas kan. Terlalu left side overload, menuhin sisi kiri itu terlalu penuh. Gue kira malah lebih bagus loh karena gue pikir oh Salah berarti tinggal nerima bola, sentuh shoot gol gitu. Ternyata nggak ada nerima bola malah bangsat. Mungkin kan emang belum work di kiri itu. Jadi Iya. mungkin secara taktik slot ya itu si Gambarannya Salah itu. gambarannya, cuman nggak pernah works gitu kan karena ya kiri kita juga hancur juga gitu kalau lawannya wall block, low block masang L template Gakpo. Tapi emang Nah, agak ini ya penurunan kualitas ya di kirinya. Iya Dari Luis Diaz kan. Luis Diaz itu sebenarnya di tengah Pak musim lalu. Oh di tengah Emang Iya. udah Gakpo. Oh, Cuma Luis Diaz kan muter-muter kan dia kan karena dia jadi false nine lah gitu istilahnya. Nah Gakpo nih terlalu kaku lah. Dia kan apalagi winger yang nggak bisa stay terlalu lama di pinggir kan. Karena dia nggak punya speed itu gitu loh. Tapi dia memang winger yang kuat aja gitu kalau megang bola. Nah ini ya kita bahas tadi karena Munif udah mention Salah. Ini sekalian kita bahas masuk ke segmen FPL. Ini apakah saatnya ngeluarin Salah dulu nih di FPL nih? Karena kayaknya udah 6 game week ini Salah nggak main bagus lah gitu. Assist tuh cuma 1 apa ya dia? Apa berapa gitu. Golnya tuh juga baru 2 lawan Bournemouth sama Burnley, itu juga dari penalti. Lawan Bournemouth juga ya gol yang kayak gitu. Maksudnya bukan yang salah banget lah Iya. kalau kita tahu gitu. Sedangkan di game week selanjutnya tuh Liverpool melawan Chelsea. Game week selanjutnya sebelum apa? Apa ini setelah ini ya? Ini setelah international break ya? Game week Ya. selanjutnya setelah international break itu Liverpool melawan MU. Emang kalau MU kan biasanya jadi makanannya Salah. Nah, tapi gimana nih menurut kalian Salah? Apakah sudah saatnya Dari di siapa outkan dulu? dulu? Kalau aku Nanti lah. sih out, cuman pertimbangannya cuman karena harga doang sih. Harganya ya. Kalau misalkan harganya di bawah itu sekitar 10-11 masih aku pakai. Kan karena 14,5 kan dia. 5. Dan aku butuh Haaland, jadinya out aja lah. Kalau nggak ada Haaland ya. Kalau punya dua-duanya menurutku tetap di keep sih kalau aku. Walaupun dia mainnya kayak gitu ya. Masih belum jelas juga kan Liverpool kan. Kalau gua out dulu sampai ini sih, sampai fixturesnya City 3 match susah. Nanti kan GW 9 apa 10 gitu, City udah mulai susah tuh. Nah, gua mungkin either pakai Saka lagi atau pakai Salah. Itu sih. Benar. Benar. Soalnya City nanti ini sloppy nih. Ya nggak tahu ya, Pep kan selalu punya kejutan ya. Dan masukin Salah nanti worth it tuh. Tapi paling nunggu 2 transfer kan, ngeluarin Haaland sama gelandang 1. Ini agak susahnya mau transfer lagi kalau kita nggak pegang dari awal Salah itu ya itu kita ini harus berbanding apa ya gitu. Karena kan harganya dengan harga yang mahal. Kalau gua udah jelas main korban Kudus. udah main yang udah gua proyeksikan buat jadi korban aja. Ya itu berarti kalau Salah kayaknya masih tapi out dulu deh berarti ya menurut Out kalian. dulu, Ya. out. Menurutmu gimana Pak sebagai fans Arsenal yang pegang Salah?
ada salah di squad. Kayaknya aku juga bakal out deh. Soalnya walaupun dia kapten kan, kadang cuma 5 poin jadi cuma 10 poin. Kan cuma asis kan. Kemarin aja 2, kayaknya aku lebih mempertimbangkan ngambil Haaland deh. Karena kan harganya sama. Harganya sama. Mau transfer in tuh. Salah. Ini juga nih top transfer out this game week. Salah paling nomor 1. Di bawahnya Joe Pedro, Wood dan Cucurella. Joe Pedro. Joe Pedro. Karena itu kali nggak works kan Joe Pedro, nggak ada yang support Nggak ada. dia. Tapi sebenarnya ini sih yang out Joe Pedro, kau pasti setuju Mas Mam. Apa? Yang out Joe Pedro itu nggak pakai konteks tapi pakai statistik. Oh, iya. Konteksnya kan ada kartu merah kan di Iya, pertandingannya. Ya wajar aja Chelsea nggak nyerang anjir. Chelsea. Kalau aku masih percaya sih Joe Joe Pedro. Pedro ya. Sama gue juga. Di luar harganya juga masih murah. Terus besok lawan Liverpool gue out dulu. Joe Pedro gak ke bawah kayaknya. Nah itu juga. Iya. Liverpool. Joe Pedro bench dulu kayaknya. Ada stats Iya. yang harus masuk. Sah. Ya itu tadi pemain Munip. Tadi karena Munip Elking ya, kita bahas Kok lagi gua? Oh, minggu lalu. Oh, Minggu lalu. Merekomendasikan pemain yang sebenarnya adalah skuad FPL dia. betul. Karena di awal tadi Munip udah gacor 74 poin ya, berarti skuad Munip bisa dipastikan gacor kalau ngikutin full ya. Kalau ngikutin full ya punya Munip. Hanya ada miss di Donnarumma, Kudus, Reinders, Diaye, Gyökeres dan Joe Pedro. Karena dua semua sih Pak. Cuman yang enggak. Ya Anderson works itu 3. Benar kata Munip dia Defcon 10 Defcon itu dapat 2 poin dia karena kalah jadinya minus 1. Nah, ini ada Semenyo, ini juga yang masih jadi aset kita ya dari game 1 dan Senesi nih. Ini Senesi juga barang Ya. wangi juga nih, bisa jadi aset back Bournemouth ini bisa kita pakai Senesi dan kayak gue minggu lalu sih tetap menyarankan juga kalau misalnya emang budgetnya nggak ada banget, coba backnya Sunderland. Karena Sunderland juga mainnya rapat dan bagus juga gitu. Ya walaupun secara kualitas mungkin jauh ya di atas pemain Bournemouth gitu. Itu ada Senesi. Murni pasang Donnarumma tapi 2 poin karena bobolan 2. Satu. 1. Gitu. Oh, 1 ya? Ya, dan dia nggak nyatetin save sama sekali kan. Oh iya benar. Ya enggak ngapa-ngapain ya. Bobolan 1. Gue sebenarnya pasang di rumah kemarin tuh ngarep clean sheet kan. Mm-mm. Ternyata bobolan 1. Bobolan Gimana? 1. Dan nggak ada save pula ya. Nggak ada save. Gabriel lagi-lagi 13 poin tuh masih menjadi pendulang poin defender lah. Gabriel tuh paling gede sih kayaknya. Gabriel, back Bournemouth tuh. Everton. Dan Gabriel tuh selama dia ada di Premier League, setelah dia masuk Arsenal, dia back paling banyak nyetak gol. Iya. Ya. Nah, karena itu tadi ya, itu tadi Ya. topik juga udah ngejelasin skema corner kicknya Arsenal itu bagaimana Gabriel bisa leluasa mencetak gol. 18 gol dia. Kudus 2 poin. Apakah sudah saatnya juga Munip? Ya, Kudus keluar dan gue bakal masukin si ini. Minteh. Minteh. Oh, Oh, Yakub Minteh. ngegol ya kemarin dia ya. Karena Ya. Brighton udah mulai kelihatan lagi Brighton nih. udah mulai kelihatan. mainnya. Habis struggle di awal-awal udah mulai lagi. Nah, problemnya kan kemarin ada di Welbeck sama Mitoma ya. Terus ternyata pas Welbecknya keluar diganti Ruter, itu main lagi tuh si Mitomanya jadi aktif lagi. Ini Renders setelah 1 game week gemilang, habis itu menjadi Mister 2 point. Manajer-manajer FPL tertipu. Gimana? Aset palsu. Tapi nggak apa-apa sih kalau aku Rangers masih Murah soalnya Mas. masih permanen kayak di squad. Soalnya Masih murah. masih patut dipertahankan. Tapi jangan salah-salah Renders tuh. Renders tuh kalau Man City bisa finishing lebih better ya selain Haaland ya. udah bisa asis terus tuh Bisa ya. asis terus. Bahkan kemarin lawan Burnley harusnya dia tuh seenggaknya kalau menurut ini ya, menurut data, seenggaknya dia udah nyatetin 3 assist, Cok. Cuman dia tidak mencatatkan apa-apa. Itu statistik Nggak cuma ada. menjadi pacuan ini ya. Kalau nonton langsung ya sebenarnya busuk itu si Siapa? pemain lain Pemain lain. yang dapat passing dari Renders. Sayap-sayapnya kali ya berarti ya. Doku, Foden ya. Bernardo. Nah, ini juga kayaknya di game week 7 gua akan sejalan dengan topik menggunakan wild card karena ini squad kita sepertinya sih untuk bersaing dengan duo El King Jowo ini Kesel. Raiso melawan ya Mas. Ayo Mas kita Terpecah. Wildcard Jo, juga. ya. Kayak bagi kubu jadi ya. Kita udah habis. Tim Kamu udah hitam. wildcard. Tim hitam, Cok. Kamu udah
wildcard Belum ya? Belum. ya. Masih ada wildcard sama free hit. Sama free hit. Munif sisa free hit. Suffer hit gua. Kalau sisa wildcard. Wildcard free hit. Free hit kan kau pakai aja. Oh iya, bench boost, sorry. Bench Bench boost. Aku juga sisa bench boost sama Wildcard. wildcard triple captain belum. Triple captain kau udah ya? Udah. Megang salah dua orang megang Salah yang salah. salah ya. Berarti kita sepakat akan menggunakan wildcard. Wildcard sepertinya. Sudah fix kah, Vic? Iya. Apakah dari podcast dari Mas Hanif, dari Munif, karena kan kalau dari aku kan poin kita kan hampir sama, jadi kau dengerin dari mereka berdua aja. Apa ada yang kira-kira bakal kau masukin Vic, di squadmu minggu depan? Sorry banget anjing. Enggak, aku paling kan ya itu tadi yang aku sebutin, aku mau ngambil Woltemade deh kayaknya Wis, banget ya. buat di depan. Aku juga kepikiran lagi ngambil Woltemade. Kayaknya nih orang ngegol terus, main-main bola atas terus kan soalnya Newcastle. Gua kalau gua tetap percaya Gio. Gio Gio Keres. Keres. Tetap. Karena match Arsenal. Tadi malam tuh, oh iya sih ya. Penalti ya. Kemarin tuh bagus dia tuh. Bagus banyak ini. Cuma karena iya sih aku percaya Gio sih. Apa pertahanin aja ya. Gio mungkin kalau lu mau main 3 striker bisa kan. Gak usah Bisa. pakai Jopet, pakai Woltemade. Iya. Oh iya. Salah kau keluarin, masukin Haaland. Ini ya squadmu sebenarnya sih Cuman itu nggak jelek namanya. kalau kalau Namanya. kalau squad lu pada harganya pada turun, Ya 100 tuh repot tuh. repot. Kayaknya sih pada turun sih Pak, ini Pak squadmu Pak. Gue investasi di Kudus. Kudus ternyata gede nih. Oh ya, naik ya dia Naik. harganya. Semenyo tuh. Tapi nggak mungkin lah Semenyo dikeluarin ya. Enggak. Jangan cuy sama Jangan. Ini jangan. Ini sebelum masuk ke rekomendasi dari El King minggu ini, yaitu Al Hanif Sabandi. Ini kita bacain dulu untuk match week 7-nya ya Mas ya, sebagai gambaran. Jadi Bournemouth itu melawan Fulham, yang pas berarti kalau di squadnya Munif ada Anderson itu akan head to head dengan Semenyo. Leeds United melawan Tottenham Hotspur. Leeds United dengan form yang ya nggak mengecewakan lah sebagai tim promosi. Sedangkan Tottenham Hotspur ini lagi turun nih, lagi down. Kemudian Arsenal lawan West Ham. Oke lah kalau West Ham-nya Graham Potter, tapi ini Nuno Espirito. Tapi kemarin musim lalu lawan Nottingham-nya Nuno menang nggak? Menang juga ya. Ya mungkin ini juga kayaknya sih bisa ya Arsenal sama West Ham. MU melawan Sunderland sedikit tricky karena ini mainnya di kandang MU nih. Cuman ini agak tricky apakah MU main jelek? Pasti itu. Iya kalau main jelek ya sih. Maksudnya Cuman- hasilnya. Dapat penalti atau enggak pertanyaannya. Vouchernya dapet nggak? Tapi kalau menurutku sih, aku yakin ya MU Sunderland ya, MU menang. Yakin kau ya. MU menang ya. Feelingmu ya. Feelingku. Oke, ditutup di hari Sabtu itu pertandingan big match Chelsea melawan Liverpool. Nah, Chelsea iya, aku nggak sedikit pincang dan Liverpool formnya habis kalah lawan Crystal Palace. Ya, ini juga masih Menurut bisa- kalian deh, kira-kira dari Chelsea Liverpool tuh siapa nih yang bakal dominan? Liverpool jelas aku mah. kalau aku jelas ya Liverpool sama yang pasti ini match kalau aku Chelsea nggak menang. Chelsea nggak Karena menang. dia krisis back juga kan. Worst-nya itu adalah imbang match ini. Worst untuk Liverpool. Tapi kalah nggak kayak menurutku. Gimana menurut lu nih? Liverpool Chelsea. Ya itu sih. Game seret paling 1-0 Liverpool sih gue Aku malah prediksi liarku malah ngebantai Liverpool. ngebantai ya. Ngebantai. Soalnya Chelsea 2 match terakhir dia akan tekan ini pressing siapa musuhnya Brighton. 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 Iya. Itu kagok Oh, itu yang golnya Welbeck ya? Heeh. Golnya Welbeck. Kagok. Oh, iya sih. Sampai kartu merah. Hmm. Dan backnya juga backnya kan siapa? Sisa 2 Bisa 2 doang kan dan ada kayaknya nggak bagus. Kayaknya ya. Calobah ya. Calobah kan kartu merah. bakal absen. Dorel Hato paling. Iya. Dorel Hato. Gue berharap Wirtz lah do something anjing. Iya, semoga ya. Malam ini aja dulu UCL. Ini kan kita syuting hari Selasa nih. Kita lihat. Tapi lawannya Galatasaray ya. Hampir-hampir mirip sama Crystal Palace lah. Keras. Ngotot. Ngotot. Tapi mungkin agak seru tuh match karena mungkin backnya ya bakal agak sedikit sama Kenapa? Osimhen kan. Oh iya. Lawannya kan Osimhen. Apalagi Konate itu ngaco anjing. Ini di hari Minggu itu ada 1, 2, 3. Ada 4 laga yang main bareng di jam 8. Aston Villa melawan Burnley, Everton melawan Crystal Palace, Newcastle melawan Nottingham, Wolverhampton Wanderers melawan Brighton dan ditutup pekan ke-7 oleh Brentford melawan Manchester City.
Ya sepertinya sih Newcastle United ngambil Walter Made. Ada peluang. Lawannya Nottingham. Ada peluang. Everton dan Crystal Palace ini gimana ini agak seru juga nih secara aset. Iya juga. Banyak yang pakai asetnya Everton sama asetnya Crystal Palace nih. Kayaknya sih akan seru ini kayaknya. Ya. Duel Devcon. Gua yang nggak pernah pakai asetnya Crystal gua. Oh iya back ya, lu nggak pernah pakai ya? Nggak pernah. Ini lumayan juga Pak sebenarnya Pak. Crystal Palace sampai itu mirip sama pemain-pemain Bournemouth lah untuk back. Yang mungkin bisa dipertimbangkan. Bisa Bisa banget. dipertimbangkan. Oke, langsung aja kita masuk ke rekomendasi El King game week 6 ini. Mau Ya, silakan. Mas Hanif. Arif. Ini gimana rekomendasinya? Satu squad atau Ya terserah. Kalau Munich kan kemarin satu squad. kalau aku kayaknya enggak. Dari Nah. kiper dulu kayaknya aku Bentar ya, nih gue buka WA ya. kiper itu aku dua kiper ini kayaknya bakal susah buat aku transfer out. Apa itu? Petrovic sama Dubravka. Karena harganya di bawah 5. Petrovic itu 4,5, Dubravka bahkan cuma 4. Dan dua kiper ini ada di daftar top 10 yang mendulang poin FPL terbanyak. Yang lain tuh top 10-nya kayaknya di atas 5 harganya, kecuali kipernya Sunderland itu ya, siapa? Oh iya, Kecuali itu doang. Roef apa Jadi itu? 3 itu kiper di bawah 5. Jadi aku kiper merekomendasikan Petrovic sama Dubravka. Oke. Beralih ke back, pemain premium di antara Gabriel ataupun Van Dijk itu wajib ada satu. Cuman aku untuk game week 7 lebih prefer ke Gabriel. Karena kemarin juga on fire. Terus ada back yang bukan premium, Apa itu? Richard. Oh, Richardnya Oh, Crystal Richard Palace. Crystal Palace. El Cribo. Itu juga dari game week awal itu walaupun nggak clean sheet, tapi dia ada Defcon juga. Kenapa pilihnya Richard bukan kayak Lacroix atau Gehi? Itu kan posisinya sama. Terserah. Masa iya masa kasih ini kasih alasan. Nah, alasannya emang emang pertama karena aku pilih Richard dan hasilnya tidak mengecewakan. Mengecewakan. Gitu doang. Richard berapa sih harganya? 4,5. 4,5. Ya, Gue paling murah. Guehi berapa Guehi? Gue Tahu. 5 kayak. kalau nggak 5,5. ya, itu kan bisa bilang karena harga kita jangan ya terserah ya kita juga nggak tahu kali. Namanya juga King, Bro. Lacroix tuh bagus juga sebenarnya. Lacroix juga 4,5 Iya, kayaknya. 4,5 ya poin. Cuman kalau back Crystal Palace kayaknya bagus semua sih. Bagus. Bournemouth nggak mau Bournemouth. Truffert kayaknya. Crawford atau Senesi. Bournemouth Senesi. Cuman aku lebih prefer ke Richard. Oke, berarti 2 ya. Soalnya Senesi juga udah naik harganya. Oh iya. 2 aja aku Gabriel sama Richard. Oke. Di tengah Mid. karena seperti yang aku bilang tadi, aku prediksi bakalan Chelsea Liverpool itu bakalan bantai Bantai. Liverpool. Jadi aku pilih Gravenberch. Gravenberch apa Zobo? Gravenberch tetap. Defcon pertama, Gravenberch sama assist. Kemarin juga lawan Everton ngegol kan. Iya. Tuh, Gravenberch. Sama yang wajib tuh Semenyo sih. Semenyo. Wajib Ya. ada di squad itu. Ini selalu kita rekomendasi nih semua King merekomendasikan Semenyo. Satu lagi ini nama 3 yang king mungkin Apa? tidak populer, Bruno Fernandes. Lagi-lagi mengharapkan penalti. Karena Yakin kenapa dia. ya aku lihat MU tuh seneng. Bukan karena permainannya, buat hiburan aja. Jadi kok ada tendensi Tenang ya. nontonnya ya. Kalau ada Bruno. Kayak penyiksaan, kayak nonton penyiksaan. Di striker sama kayak King Munib, aku akan percaya ke Gyökeres. Gyökeres walaupun nanti ragu aku transfer atau enggak. Transferin atau enggak. Soalnya harga ya. Harganya berapa sih? Kira-kira? 9 kayaknya. Oh, 9. 9. Ini masih anjing kuarnai mah. Enggak usah. Baru gol. Gyökeres sama yang wajibnya tuh wajibnya wajib ada itu Haaland sih, udah itu doang. Haaland apa Mbumo? Jauh. Haaland lah jelas. Tuh ponakanku Banget. juga jawab Haaland. Haaland. Haaland nih, tapi Haaland. premium semua dong ini berarti. Ada yang nggak premium nggak striker? Premium semua striker. Mungkin kalau yang nggak premium siapa ya? Richarlison enggak sih, aku nggak percaya. Calvert Lewin. Apalagi itu. Nggak apa-apa. Striker premium semua nggak apa-apa. Pak, klarifikasi. Di ini ya, gak di tet. Karena Ini kan di tengah tadi aku
Oh Nggak iya. premium, murah-murah. Murah-murah ya. Diferensial. Diferensial. Lagi dan lagi. Oli Watkins. Oleh Oli Watkins. Watkins kayak bukan Gol. diferensial aja. Oli Watkins itu kayak bukan Diferensial itu. itu sih lebih masuk ke striker sih sebenarnya, pilihan striker. Cuma ya terserah lah. Kalian kan nggak ada yang pakai. Diferensial Minte, Cok. Nah, itu masuk tuh, diferensial Minte itu masuk. Kalau gue jadi king gue merekomendasi Minte. Enggak sih minta. Insya Allah. Watkins. Gue kemarin mimpi dia nyetak 7. Kemarin juga siapa nyetak 8 gol. Atau enggak Minggu siapa lalu ini? Siapa ya kemarin ya ngomong nyetak 9 gol 8 gol. Lupa. Back apa-apa gitu, back itu kamu kalau nggak salah. Iya kayaknya back deh. Bukan striker. Gila anjing. Apa? Apaan gua? Apa kamu tadi? Yang ngegolin 2 lawan MU itu siapa? Pemainnya Brentford. Igor. Igor Yesus. Itu juga menarik sih, tapi enggak lah. Mana tahu dia tiba-tiba ini kan. Oh jadi kalian yang kasih. Iya benar. Udah mana dia budak lagi. Ngatur. Nanti kan ketidaksopanan dia. Hentikan Mas. Kita lihat minggu depan siapa yang lebih banyak, Watkins atau Igor. Kita tahu Igor. Watkins tadi lawan siapa? Igor tuh siapa sih? Brentford. City. Aduh gila kali kau ini nomor Igor anjing. Pantes aja. Tapi nggak apa-apa, konsepnya diferensial kan kayak gitu. Iya, tapi emang orangnya terlalu diferensial, cowok. Dari musim lalu terlalu diferensial orang ini. Mulai nggak mau masang salah lah, ini diferensial lah. Sekarang dipasang tapi kayak gitu. Kayak Tapi gitu, Gravenberch itu hitungannya diferensial, Pak. Iya sih hitungannya karena Sepi dia deh picknya. ya setipe sama Zubimendi lah Ya. istilahnya ya. Tapi Zubimendi kan lebih bertahan ya, nggak ikut. Gravenberch itu kan kadang suka masuk ngatur-ngatur serangan, bawa bola itu lebih berani daripada Zubimendi kan. Ya seperti itu. Nah itu dia tadi saran dari El King, rekomendasi. Ini emang pemainnya rata-rata tidak terlalu premium ya. Premiumnya hanya di striker dan diferensialnya. Itu ada goalkeeper berarti Petrovic Dubravka, defender Gabriel Richards, midfielder Gravenberch, Semenyo, Bruno, striker Gyökeres, Haaland, dan diferensial Oli Watkins. Kita akan buktikan apakah ini works atau tidak karena El King Munif satu squad dia works. Kita lihat El King Hanif ya. Secara 90 menit kayaknya dua-dua. secara apa klasemen kan El Hanif masih Di atas deh. lu ya 3 ding ya. El Hah? King lu kan klasemen El King Kalau King ya. El King. Cuman dia overall Mas Hanif Cok. masih Mas Hanif. Pokoknya misi kita sih tiap minggu mengalahkan Wong Bantul iki, Cok. Apalagi kalau untuk topik menang aja dulu. Kalau untuk topik lagi Menang lawan diri sendiri aja. lagi kritis topik ini di fase kritis Cok. dinasehatin sama El King. Sama dua El King. Yang penting poinnya lebih bagus dari game kemarin aja. Kemarin benar. Tapi kau kan greget Sudah kan hancur ya. anjing ini kapan giliran gue masih rekomendasi. Topik ini kapan kau pick? Kita konsisten aja. Konsisten ya. Konsisten jadi al budak. Gimana? Tapi topik ini udah alarm sih squadnya. Soalnya squadmu kan mirip squadku kemarin kan. Iya. Ya benar. Mirip terus gue emang kemarin tuh udah alarm anjing gue harus wildcard ini. Kalau enggak poin gue nggak bakal pernah nembus KKM. Akhirnya gue masukin Haaland itu. Alat untuk pembeda. Karena kan Salah tuh nahan duit banyak banget kan, Dik. Iya. 14,5. Bisa buat dua pemain, Bisa dua dua pemain. gelandang yang oke lah istilahnya. Dan itu tadi poin kita juga adalah musim ini itu ada poin yang namanya Defcon. Jadi mungkin tuh pintar-pintar kalian juga tuh ya gunainnya bagaimana gitu. Karena jangan apa mungkin cara pikirnya bisa diubah di musim ini dengan poin Defcon itu tadi ya. Bisa Cari ini. cari back yang udah pasti main Ya. dengan tim yang main low block dan lawannya yang oke itu bisa jadi pertimbangan. Udah kelihatan sih ya kalau udah game 6 ini ya. Kalau Ya, dari benar-benar. 1 sampai Itu masih- 5 kan masih Raba-raba lah. ngedukun kan. Iya. Nah ini mungkin sebagai penutup silakan El King statementnya, speechnya, Give your speech, give your speech. my love. Lagi-lagi aku akan bilang FPL maraton. Cuman yang benar kata Torik, FPL itu hoki. Jadi sekarang bagaimana kita mencari hoki itu lebih banyak jatuh ke tim kita.
Oh enggak, aku tuh jadi kayak kan kayak masih ada lanjutan tapi diam. Aku jadi kepikiran apa? NHL yang liga hokinya Amerika itu loh, hoki. Hah? Itu jujur, versi jujur. Anjing. Maksudnya apa? Speech terjelek itu dia. Setiap Lagian jadi tiba-tiba nggak disuruh. Ada Loh, gitu. kok tiba-tiba Minggu. kan tiap minggu emang harus kasih speech. Kamu udah 3 kali loh, Nggak Mas. nyiapin ya. Udah 3 kali jadi king. 2 kali pak. Oh, 2 kali, 3 Oh, kali. ya, Tiga bunyi. kali. 3 kali pun. Anjing. Hah? Gitu. Nah, itulah episode kita ditutup dengan hah? Jangan lupa subscribe, follow Instagram Ahmad Semoga viral ya. Semoga viral. Tiba-tiba langsung ini kan. Kita gas lagi di match week 7. Semoga poin kita bagus. Sakit tuh perut. Bener ya match week 7 ya? Bener Ya. match week 7. Berarti syuting terakhir itu minggu depan sebelum Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Kita doakan juga ya. Itu Apa? lebih penting daripada Arsenal juara Premier League. Nah, aku rela Arsenal nggak juara asalkan Indonesia Piala Dunia. enggak terlalu berat soalnya kan tiap tahun juga rela-rela aja. Enggak, kalau ini tahun beda kan. Ya sudah kalau gitu. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita masing-masing. Bye bye. Hah?